Odading mangoleh. Lamun dahar dading mangoleh, ya. Odading mangoleh. Deket barenang siang gigireunana belah kulon belah kaler saeutik. Odading mangoleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Tampan dan berani. Assalamualaikum semuanya, saya Ibra, selamat datang di channel saya Ibzero. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Pada video kali ini saya akan mereview mainan KW, yaitu ini dia Figure standar Ultraman Suite Zero. Jadi ini adalah versi KW dari mainan yang dirakit Bandai, yaitu Ultraman Zero Suite ya. Jadi yang versi asli itu dia tuh harus dirakit, tapi harganya di atas 200. Sedangkan yang versi KW ini dia tuh nggak perlu dirakit lagi, jadi tinggal mainin aja langsung. Nah, makanya saya beli versi KW itu ya, karena saya paling nggak suka figur yang paling dirakit itu karena meresahkan. Oke. Ya, figur KW ini ya dia kan palsu. Jadi yang namanya palsu itu jadi nggak bakal bisa nyaingin versi aslinya ya. Jadi mungkin pas kita beli nanti mungkin ada perbedaan dari segi bahan, segi kualitas, segi harga juga ya, beda jauh ya. Kalau ini versi KW ini saya beli ini 120 ya, saya beli di Facebook. Cuman kalau saya cari lagi di toko online seperti Tokopedia atau Shopee agak susah ya, soalnya emang yang masukinnya sedikit. Orang-orang yang bawa ini ke Indonesia itu sedikit. Semoga aja kedepannya banyak yang masukin ya, biar mungkin ada yang beli kali ya, biar ngilangin rasa penasaran gitu. Jadi ya karena harganya murah, jadi ya itu belum tentu mainannya bagus gitu, bisa ngalahin versi orinya. Siapa tahu dapatnya jelek ya. Jadi jangan terlalu ngarep sama kualitas mainan KW ya, soalnya dari segi harga juga ya murah banget. Jadi bahannya juga jangan yang ngarep bagus, jangan ngarep bahan sama detailnya bagus ya. Kenapa pula ini? Oke. Cukup sekian basa-basinya, saya langsung aja review mainannya dan dimulai dari bahas boxset terlebih dahulu. Jadi saya tulisan figure standar Ultraman Suite Zero. Ini ada foto Ultraman Zero nya nih. Dan ada siluet Dark Clops Zero nya. Jadi di versi orinya tuh dia ada 3 versi, yaitu Zero biasa, Zero Strong Corner, sama Zero Zero Dark Clops. Cuman saya herannya saya nggak terlalu ngikutin versi animenya, itu versi Netflix ya, sama manganya. Tapi saya nggak ngeliat ada Zero nih debut di komik atau di anime Netflixnya. Jadi Zero ini mau disebutnya di mana ya? Coba dong kalian yang ngikutin cerita Ultraman Suite komen di bawah ya. Cuman kalau saya nggak salah kayaknya ada di novelnya. Seingat saya. Ini ada foto Ultraman Zero nya lagi. Ada foto Ultraman Zero lagi di pose-pose gini ya. Dan sini ada tulisan caption read the instruction manual. Ini mainan udah saya buka ya, karena saya belinya Sabtu kemarin. Udah saya buka, udah saya mainkan. Ya saya udah tahu apa saja ada di dalamnya dan tidak ada manual sama sekali. Jadi ini instruksinya bohong. Lagian kalau nggak dapet manual ngapain ngeletakin peringatan segede gaban kayak gini ya? Aneh. Oke, saya ada Ultraman Zero nya lagi, ada figure standar lagi, tulisan figure standar dan bawahnya kosong ini. Oke, langsung aja review aksesorisnya ya, karena boxnya sudah direview. Nah, di versi orinya tuh seingat saya aksesorisnya sedikit, dan ternyata versi KW nya juga sama aja, cuma dapat part tangan sama tombak tuh. Tapi di versi orinya tuh ketolong sama stand sih, makanya dibilang worth it ya. Cuman kalau versi KW nggak dapat stand sama sekali, cuma dapat 2 tangan sama ini tombak. Waduh, sangat disayangkan. Tapi ya kembali lagi dengan kata saya di awal, jangan terlalu mengharap mainan KW ya. Mainan KW itu dia kalau nggak dirubah detail figurnya pasti dia, ya intinya dia selain apa ya,
selain murah, dia pasti bakal ngeobrak-abrik bagian figurnya biar terlihat berbeda gitu, memotif lah istilahnya. Oke, saya bakal review aksesorisnya terlebih dulu ya. Jadi saya akan bahas ini part tangannya. Jadi ini dapat 2 part tangan terbuka kayak gini nih, detailnya seperti ini ya. Tuh, apakah buram guys tuh. Nah, seperti ini, kelihatan banget kayak part tangan robot gitu ya. Tuh, warna silvernya bagus ini, silver itemnya tuh nice. Part tangan terbuka tuh, jadi bisa aja dipakai buat Zero lagi nangkep sesuatu, atau lagi pengen pose salaman gitu, atau pose Zero lagi pengen sikap bertarung gitu ya. Nah, terus ini dapat tombaknya nih, ini nama tombaknya Ultra Lens kalau nggak salah ya. Cuman kalau di versi Ultra Sweet kayak gini ya tuh, dia punya ujung tombak warna clear gini, clear biru muda nih, cuman agak pudar warnanya, dan ada hitam-hitamnya nih, dan agak tajam sih. Nah, ini kayaknya dibikin menyesuaikan dari versi yang movie Revenge of Burial tuh, yang mana di situ Zero dapat Ultra Lens yang bentuknya kayak punya Ultraman Jack, hasilnya warna merah biru ya. Dan ya, ini bisa dicopot. Jadi ini dicopot bukan karena patah, tapi karena biar dipasang ke Zero-nya nanti, dan itu akan saya lakukan di akhir video. Dan untuk detailnya ya, detail tongkatnya bagus-bagus aja sih, nggak ada yang masalah kan tuh. Bagi saya udah cukup bagus. Oke, aksesorisnya gimana ya ngomongnya, dibilang agak kecewa sih ya, agak kecewa ya, karena sebelumnya saya udah nge-review mainan dengan aksesoris banyak seperti SIF of KW itu sama SIF Ultraman Zero Bandai, tapi aksesorisnya kejibun-jibun gitu ya. Ini aduh, oke, masih bisa diterima lah, karena versi Oreo juga dikit aksesorisnya, itu juga ketolong stem. Oke, langsung aja review detail figurnya. Jadi sini figurnya sudah saya keluarkan dari blisternya. Jadi dilihat dari visor ini saja, saya sudah katakan di awal, pasti figurnya tuh sebelum dibikin tuh dia mau cetakannya diubah-ubah, dimodif dikit gitu biar beda dengan versi orinya. Dan dibuktikan dengan omongan saya ini. Kenapa? Karena dia tidak ngikutin versi original ya, tapi dia original Zero ya, karena di kepala Zero yang asli itu kayak di gambar saya yang di samping nih, di sini. Sedangkan yang versi KW dia tuh ngikutin yang versi Dark Ops Zero. Aduh, dia nggak ada celah-celah dikit gitu biar ngebentuk mata Zero, tapi dia langsung ngebentuk lurus, wih, gitu. Dan ini bukan warna kuning, tapi warna biru. Waduh, ini kenapa pula KW? Kenapa kau ubah menjadi tidak akurat? Atau sebenarnya dia tuh pakai cetakan yang Dark Ops Zero, tapi di repaint jadi Zero biasa gitu. Nah, bagian sampingnya kayak gini nih. Ini bagus juga ya, desainnya futuristik banget, pantas aja banyak orang yang ngeliat kalau Ultraman Su itu kayak Ultraman Iron Man. Ternyata emang kesannya kayak mega mainan Iron Man. Apakah ini Ultramannya kebanyakan makan Odading? Nah, ini bagian belakangnya seperti ini ya, bahkan bagian siripnya dibikin kayak futuristik gitu tuh. Waduh, ngeri sih. Tapi bagian cat ini agak kerasa kurang gitu, bagian tangan belakangnya. Nah, sebenarnya catnya masih banyak yang berantakan sih, masih banyak yang bleber. Cuman bagi saya ya nggak terlalu masalah. Soalnya saya dimanjakan dengan warna metaliknya. Sumpah ini warna metalik, warna biru merahnya nih, biru merahnya cakep banget. Baru kali ini saya nemu mainan KW berwarna metalik bagus gini. Kapan lagi coba? Dan ini nggak perlu dirakit lagi. Jadi ya, saya tinggal perlu review saja sana sini. Nah, jadi garis motifnya juga nih, kalau di versi Zero kan dia kan cuman motif doang ya, tapi kalau di versi Sweet itu dia kayak tali gitu tuh. Nah, di sini ada pahanya dilindungin armor gitu, kayak kesatria gitu. Nah, ini dia pakai sepatu juga nih, terutama misalnya pakai sepatu kayak robot gini ya, dia kan namanya juga versi Sweet ya. Nah, terus bagian dadanya kayak gini, dia kayak punya Seven gitu. Saya nggak terlalu ngikutin ceritanya, kok bisa mirip Seven gini. Nah, kalau di versi aslinya kan dia kan anak
anak S7 ya. Cuman kalau dikasih Sweet saya nggak tahu kenapa dia bisa mirip sama Seven. Coba kalian yang ngikutin cerita Ultraman Sweet bisa komen di bawah ya. Nah sini kalau timernya tuh, kalau timernya nggak ada warnanya. Dan detail kepala sekali lagi kayak gini ya. Aduh kecewa banget, malah ikutnya versi Darklops ya. Oke, untuk kepala saya sudah bahas detailnya, saya akan langsung aja bahas artikulasinya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, semoga di bagian artikulasi ini nggak ada bagian yang bermasalah ya. Oke, ini lehernya nih, lehernya, aduh ini kenapa lehernya kayak gitu, coba. Oke, dimulai dari kepalanya. Jadi kepalanya nggak bisa diputar ya, karena kehalang sama ini. Tuh, ada kehalang sama ini bagian belakang, sirip belakangnya. Tuh. Jadi nggak, jadi artikulasi kepalanya terbatas ya. Buat muter, buat ngangkat juga terbatas tuh, karena kehalang sirip. Ke bawah juga apalagi kehalang sirip. Jadi artikulasi kepala terbatas. Artikulasi badan ini juga terbatas tuh. Jadi nggak bisa digerakin. Bisa cuman agak susah gitu tuh. Artikulasi bahu bisa tuh, bisa diginin ya. Ini agak ngingetin sama S7 Kamen Rider sih, soalnya S7 Kamen Rider kan baunya bisa diginiin tuh. Tapi ada beberapa Ultraman juga yang kalau punya bau jadi siap baunya kayak gini, nggak bisa diginiin, kayak Z Alpha Edge gitu. S7 Z Alpha Edge dia punya bau bisa diginiin. Terus tangannya bisa ditekuk nih, tangan bisa ditekuk seperti ini, bisa diangkat. Dua-duanya bisa diangkat, cuman yang ini harus sedikit ekstra ya. Dan semisal ada artikulasi yang bisa tapi agak susah, sebaiknya jangan dipaksakan ya, karena itu udah resiko patahnya tinggi tuh ya. Kalau kalian nekat sih nggak apa-apa ya, kalau kalian punya duitnya banyak ya, jadi kan tinggal bibir baru. Nah jadi bisa diangkat kayak gini ya, tangannya bisa diputer, bisa diputer kayak gini. Yang kiri juga sama aja bisa diputer, bisa diangkat gini, dilebarin gini dan diturunkan. Aduh agak ngeri sedap ya kalau main artikulasi gini, satisfying banget cuy. Aduh. Terus bagian tangannya bisa diputer, cuman agak letos sedikit karena sebelumnya sudah saya pasangkan tombak. Cuman tadinya kan seret dipasangin tombak jadi letoy. Mungkin karena beban dari tombaknya yang agak berat gitu ya. Nah bagian tangan ini juga bisa diputer tuh kan, agak seret sedikit. Cuman yang kanannya dia letoy. Mungkin karena, waduh, agak sedikit iklan dasar ya. Oke, jadi yang tangan kanan bisa diputer cuman agak letoy gitu. Jadinya langsung keputer gitu, sedangkan tangan kiri kayak ada jedanya sedikit tuh karena dia masih seret. Nah kaki bisa diangkat kayak gini, bisa ditekuk, bisa diangkat kayak gini. Nah kaki kirinya juga sama, bisa diangkat, ditekuk, dibikin ngangkang gini, bisa digerakin kayak gini. Cuman agak karena bagian armor bahunya nih kehalang ini yang kaki kanan, sedangkan kaki kiri bisa tuh. Kaki kiri bisa sedikit, cuman ya dia kalang armor ini tuh. Bisa dilihat kaki kiri lebih leluasa itu daripada kaki kanannya. Bagian sepatunya nggak bisa digerakin, nggak kayak versi S7 dia bisa ditekuk, tapi ini enggak. Astagfirullah. Ada aja dramanya ya guys ya. Oke, tadi artikulasinya sudah ya. Artikulasinya sudah dibahas dari atas sampai bawah. Untuk artikulasinya sebenarnya ada beberapa bagian yang bisa digerakin. Sebenarnya banyak sih, cuma ada beberapa bagian yang nggak bisa digerakin alias terbatas. Ya, yang apa saya bilang di awal, jangan terlalu ngaruh sama mainan KW ya. Banyak kekurangannya KW itu, nggak bisa mendekati yang ori. Oke, untuk artikulasi sudah, saya akan langsung aja bandingkan dengan figur S7 nya. Apakah tingginya sama? Soalnya saya lihat deskripsi tokonya itu yang jual itu di Facebook itu katanya 170. Ini tingginya 17 cm ya. Dan ternyata bener. Zero ini kalau nggak salah 15 cm, kalau Zero Sweet ini itu tuh 17. Berarti emang bener lebih tinggi si Sweet Zero ini. Kalau dibandingin sama S7 kayak gini ya. Tuh, beda jauh.
Cuman kalau disandingin kayak gini kok sama-sama keren gitu ya. Oke, coba saya akan pose-pose megang tombak gitu ya. Nah, jadi seperti yang dijelaskan di video awal saya tadi tuh, bisa dicopot terus dipasangin di lubang tangannya gini nih. Nah, seperti ini. Nah, karena tangan kanannya sudah dipegang, tangan kirinya sudah dipegang tombak, pasti udah ada kemungkinan toy juga, soalnya tongkatnya juga agak berat sih kalau buat dipegang ke figurnya. Nah, tangan kanannya dicopot, diganti ya. Oke, ini agak sedikit berat. Agak berat, agak susah masangnya. Oke, sudah jadi. Kira-kira seperti ini kalau diposein ya. Tuh, agak susah, coba jadiin dipakai sandar. Oke, untuk saya udah bahas dari segi detail, aksesoris, sama artikulasi dan waktunya penilaian. Bagi saya, untuk detail sih saya suka sama warna metaliknya karena bagus banget dan bikin mata saya termanjakan gitu. Meskipun ya di mata kalian jelek, ya pandangan orang beda-beda kayak. Untuk artikulasi ya banyak, ada beberapa bagian yang bisa digerakin dan beberapa bagian yang agak susah digerakin karena kehalang ini itu, jadinya untuk artikulasi agak disayangkan ya, padahal bagus figurnya. Untuk aksesoris, aduh sangat disayangkan. Biasanya KW itu dia nggak ngasih sedikit improve gitu ya, kayak Transformer gitu. KW-nya kadang ngasih improve dari versi ori, tapi kayaknya ini nggak ngasih improve ya, dia ngikutin versi orinya ya. Aduh, kalau dikasih nilai sih bagi saya berapa ya? 8/10. 8/10. Jangan 8/10. Ya 8/5 lah, 8/5. Karena detailnya bagus banget bagi saya, karena memanja ke mata saya. Apakah 120.000 worth bagi saya? Tentu saja ini sangat worth bagi saya. Kenapa? Karena saya jarang jajan figur dan ini figur baru yang saya beli tahun ini ya. Ini cukup worth it bagi saya, 120.000 ya, tapi kok bang, saya pengen beli ini bang, carinya di mana? Coba kalian cari di toko online ya. Tapi di toko online agak susah dicari ya, soalnya sekali lagi yang masukin ini ke Indonesia agak sedikit. Jadi mungkin nunggu bulan depan kali ya. Oke, videonya berakhir sini. Saya akhiri video ini dengan salam. Saya akhiri video ini dengan meminta maaf karena saya masih patah-patah ngomongnya ya. Saya masih sedikit belajar ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bantu channel ini menjadi channel yang paling banyak subscribernya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. See you in next time.